Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka rika wa anta lam tazal lidhalika ahla. Allahumma salli wa sallim ala nuril mubin abdika wa habibika sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi faya rabbi haqiqna bihubbihi wa akrimna biqurbihi waj'alna min rufaqaihi ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد. حضرات الحبائب الأعزاء والعلماء الأجلاء, pertama-tama yang kami hormati, yang kami cintai, para habaib, para alim ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada beliau sahibul bait, Ketua Rabitah Alawiyah Yogyakarta Al-Habib Hasan bin Salih Al-Jufri, kepada beliau Al-Am Al-Habib Muhammad bin Ali Fad'ak, Sayyid Al-Walid Al-Habib Ahmad bin Muhsin Al-Habashi, dan juga Al-Ustadz Ad-Da'i ilallah Al-Habib Habibi Al-Attas, dan juga para habaib lain, para tuan guru, para kiai, para alim ulama, para tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau semuanya diberikan panjang umur, diberikan sehatul afiah. Mudah-mudahan Allah lancarkan urusannya serta ilmunya yang disampaikan kepada kita bermanfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat Allah yang banyak yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya pada pagi hari ini menjelang siang di hari yang mulia 12 daripada Rabiul Awal, kita bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kita, terima kasih kita, bangga kita, senang kita dengan kelahiran junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada ulama yang mengatakan 12 Rabiul Awal ini lebih mulia dari semua hari-hari peringatan-peringatan Islam, dari Rajab, dari Ramadan, bahkan dari malam Lailatul Qadar. Karena semua itu Hijriyah, Muharram, Rajab, Lailatul Qadar, Ramadan tidak akan ada semuanya kalau tidak ada malam 12 Rabiul Awal, kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah kita semuanya ini insyaallah menjadi orang yang selamat dunia wal akhirah. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Sesungguhnya kalian semuanya sudah ada di tepi jurang daripada api neraka. Akan tetapi kalian semuanya terselamatkan dari jurang api neraka tersebut, dan kita tidak terselamatkan kecuali berkat Habibuna Muhammad, berkat Rasulullah, berkat Nabi kita Muhammad yang kita rayakan, yang kita pada pagi hari ini kita kumpul bukan untuk urusan dunia, politik, jual beli, bisnis, kita tinggalkan semuanya, murni untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberkahan dan syafaatnya. Diriwayatkan daripada Abdul Wahid di Mesir, itu ada seorang Yahudi suami istri memiliki tetangga Muslim. Perempuan ini Yahudi, ya istrinya ini bilang sama suaminya,
ma balu jiranuna, kenapa nih tetangga kami ini kalau sudah datang bulan Rabiul Awal dia bikin undang-undang, dia bikin perayaan besar, dia undang orang, banyak orang yang datang, dia bikin pesta makan, berbagai orang semua datang. Ma balu jiranuna, ada apa nih tetangga kita ini? Lalu suami Yahudi itu mengatakan, yaz'umu yahtafilu bi maulidi nabiyihim. Katanya, ya, dia merayakan hari kelahiran nabinya. Jadi dia bikin perayaan hari kelahiran nabinya. Selesai itu, malam itu si istri Yahudiyah itu tidur dan bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat tetangganya itu yang bikin maulid, yang bikin peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, dihadiri oleh orang banyak, dan dia masuk dan dia melihat di tengah-tengah itu ada sosok manusia yang berpakai jubah warna putih dan sorbannya yang putih, penuh dengan cahaya, duduk di tengah-tengah. Semua orang melihatnya, semua orang memandangnya, semua orang sayang kepada sosok itu. Lalu si wanita itu bertanya, man hadha, siapa ini? Sama orang yang hadir di maulid itu dalam mimpinya. Maka orang itu menjawab, hadza Rasulullah, ini adalah Nabi Muhammad. Hal yukallimani idza kallamtu, kira-kira kalau aku bicara sama sang Nabi ini, kira-kira dia mau bicara sama aku yang Yahudi ini? Ya. Maka orang itu mengatakan, na'am, pasti Rasulullah tidak pernah bikin sakit orang, Rasulullah tidak pernah bikin kecewa orang, Rasulullah tidak pernah bikin sakit hatinya orang. Pasti kamu akan dijawab, akan diajak bicara dalam mimpi itu. Maka bicaralah si Yahudiyah itu, istri itu berbicara sama Nabi Muhammad SAW. Qala ya Muhammad, wahai Muhammad. Dijawab, labbaiki, iya, dan aku turuti apa kemauanku. Maka si Yahudi itu mengatakan, Yahudiyah itu mengatakan, atujawibni bilabbaiki wa ta'lam annani ghairan min millatik wa min a'daik. Engkau menjawabku dengan labbaik. Labbaik itu jawaban yang agung, bukan na'am thayyib. Kalau na'am thayyib marhaba itu nggih biasa, tapi kalau sudah ya kalau labbaik, iya, dan aku akan kabulkan permintaanmu. Sebagaimana orang yang datang, sebagaimana orang yang pergi ke Makkah, labbaik Allahumma labbaik, kami datang ya Allah memenuhi panggilanmu. Labbaik, engkau menjawab dengan labbaik, sedangkan engkau tahu bahwa aku ini bukan dari agamamu, dan juga aku ini bukan juga, dan aku ini musuhmu, bukan dari agamamu. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, wa ma ajabtu bi labbaiki illa annani qad alimtu bi anna Allah qad hadaki. Aku tidak akan menjawab labbaik kecuali aku sudah diberitahu oleh Allah bahwa kamu sebentar lagi akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Melihat akhlak Nabi Muhammad yang indah, yang agung, yang luar biasa, maka si perempuan itu mengatakan, mud yadak, jujurkan tanganmu wahai Rasulullah. Maka dalam mimpi itu dia masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan juga engkau ini adalah utusannya. Dalam hatinya si perempuan itu mengatakan, aku akan bikin maulid seperti tetanggaku bikin maulid. Aku akan bikin perayaan, undang-undang, makan-makan seperti tetanggaku ini. Ungkapan rasa syukur saya, ungkapan rasa syukur saya. Bangunlah dari malam, bangunlah dari mimpi itu, dilihat suaminya di samping, tidak ada. Mana suamiku? Ternyata suaminya sudah bersih-bersih rumah, sudah bersih-bersih, sudah disiapkan untuk tetamu. Maka si perempuan itu mengatakan istrinya, mahadil himmatil aliyah, semangat apa ini? Oh, sudah semangat di pagi-pagi ini, ada apa? Maka suami itu menjawab, ya, bibarakatilladzi aslamti biyadihil barihah. Ini semangat berkat orang yang mana kamu tadi malam masuk Islam. Kamu tadi malam mimpi Nabi Muhammad, aku pun juga mimpi Nabi Muhammad, aku masuk Islam juga. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini berkat tetangganya bikin maulid.
tetangganya bikin perayaan Maulidur Rasul. Tetangganya yang Yahudi dapat barokahnya, dapat rahmatnya, masuk Islam, beriman dengan Nabi dan bikin maulid juga. Maka insya Allah maulid pagi hari ini bukan saja kita yang dapat barokah, bukan hanya jalan Cangkal ini saja yang dapat barokah, bukan hanya Yogyakarta saja yang dapat barokah. Insya Allah Indonesia semua dapat barokah. Insya Allah dunia semua dapat barokah dari maulid di Yogyakarta di jalan Cangkal pada pagi hari ini. Amin amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Itulah keberkahan daripada kita menghadiri, keberkahan daripada kita memperingati daripada kelahiran dan baginda Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah bahwa para sahabat-sahabat Nabi yang selalu bersama dengan Nabi, selalu kemana-mana dengan Rasulullah, apa sih cita-citanya itu? Apa harapan-harapannya itu? Tidak lain, mereka semuanya itu kepingin bukan hanya nikmat tinggal sama Nabi di dunia, tapi juga kepingin nanti sama-sama dengan Rasulullah nanti di hari kiamat. Rasulullah itu setiap hari rumahnya dijaga, banyak huras, ada yang jaga di situ. Ya, karena Nabi ini diburu terus, mau dibunuh, mau disiksa, mau dianiaya, dijaga setiap malam itu, dijaga dengan para sahabat-sahabat. Sampai turun ayat Allah Subhanahu wa taala, wallahu ya'simuka minan nas. Muhammad, Allah sendiri yang sudah melindungimu daripada gangguan-gangguan manusia. Akhirnya Rasulullah keluar dari rumah, sudah pulang, irji'u, pulang kalian semuanya. Ayo, boleh, pulang semuanya. Illa wahid, kecuali satu tidak pulang satu hari, tetap di gunung, tidak mulai. Kata orang Malang, ngaluk pulang, ya. Walian, bahasa walian. Tidak pulang, satu hari, 2 hari. Keluar Rasulullah, kenapa? Saya kan sudah bilang suruh pulang. Kenapa masih tetap dijaga? Orang itu menjawab, qala ya Rasulullah, ma qasdi al-hirasah walakin khidmatan lakum. Ya Rasulullah, saya bukan mau jaga engkau sudah jaga sama Allah, tapi aku di sini mau khidmah. Aku mau mengabdi. Engkau kalau perlu apa-apa jangan jauh-jauh, ada saya di sini. Maka sahabat itu maka Rasulullah mengatakan kepada sahabat itu, "Salli, minta sama aku. Minta. Aku doakan." Wah, ini Nabi Muhammad ini berdoa ini ya. Kabul enggak kira-kira Nabi Muhammad kalau berdoa? Minta, saya doakan. Minta apa? Orang itu bilang, "Ya Rasulullah, ini sudah nikmat ini. Sudah nikmat sudah. Tidak perlu sudah alhamdulillah saya kunna fil jahiliyah. Dulu kita jahiliyah, sekarang dalam Islam enggak. Minta, tak doakan." Nah, ini kalau kira-kira pulau sampean ditawari sama Kanjeng Nabi, "Ayo, jalu, tak tungano." Sampean kira-kira mau minta apa? Mungkin ada yang, "Ya Rasulullah, utangku hake ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya belum punya rumah. Ya Rasulullah, saya belum punya mobil." Ya, itu kelihatan yang di belakang itu masih bujang-bujang. "Ya Rasulullah, saya bujang ya Rasulullah. Belum kawin." Ya, ada yang minta jodoh, minta tokonya rame, macam-macam. Mungkin kita seperti itu. Tapi sahabat ini mengatakan, "Fa in kana labud ya Rasulullah, kalau memang aku harus tetap minta sama engkau, padahal sudah banyak nikmat yang kau berikan kepada kami, inni as'aluka murafaqataka fil jannah." Ya Rasulullah, kalau memang harus, aku minta besok di hari kiamat sama engkau nanti di hari kiamat. Tidak mau sama yang lain-lain. Maka dia jawab, "A'inni ala dhalik bikathatis sujud." Kamu perbanyak dengan banyak sujud, sembahyang sing akeh. Sembahyang yang banyak, insya Allah sama aku nanti di hari kiamat. Kita pun begitu juga, selain kita banyak sholawat, banyak sholat, insya Allah kita bersama dengan Nabi Muhammad. Amin. Sahabat, ada satu sahabat yang pernah mondok di pondok pesantren yang paling mulia, yaitu pondoknya namanya Pondok Nabi Muhammad SAW. Namanya sahabat Anas bin Malik.
Itu masih kecil, dari umur 10 tahun disuruh mondok, disuruh, ya Rasulullah ada anasun yakhdumu, kata ibunya, ya Rasulullah ini khidmah, ya, ini biar ngabdi sama engkau. Memang begitu caranya ya, kalau kita mau nitipkan anak sama guru, jangan bilang ini biar ngaji, ini biar taklim, tapi khidmah, mengabdi. Kalau sudah mengabdi, insya Allah dia dapat ilmu, dapat barakah. Tapi kalau cuma belajar saja, dapat ilmunya nggak dapat barakah. Hada Anasun yakhdumu, ini Anas biar khidmah sama engkau. Kata Sayyidina Anas, khadamtu Rasulullah 10 sanawat. Aku ini khidmah kepada Rasulullah 10 tahun. Ma qala li lima fa'alta kadza wa lima la taf'al kadza. Belum pernah Rasulullah itu bilang, kenapa kamu lakukan begini? Kenapa kamu enggak lakukan begini? Kadang aku ini sering dimarahi sama istri-istri Nabi. Ya, bawa apa, jatuh, namanya anak kecil. Disuruh apa, terlambat, nanti salah sering. Ketika aku dimarahi, Rasulullah datang, da'u, innahu maghdur, sudah biarkan. Ini takdirnya sudah. Sering dibela aku dengan Rasulullah SAW. Terus aku kecil ini pernah disuruh, Anas, kamu ke sana tolong ambilkan ya sesuatu di orang itu. Nah ya Rasulullah, anak kecil berangkat di tengah jalan ketemu teman-temannya lagi main, lupa sama yang disuruh Rasulullah, lupa ikut main. Rasul nunggu, mana ini Anas, mana datang dipahami sama Rasulullah SAW. Dia katakan, oh tulinan, oh mainan ini anak ini. Tapi Rasulullah SAW lewat dari belakang, pelan-pelan main. Sayyidina Anas bin Malik ini terus ditutupi dari belakang matanya. Mana ada? Siapa ini? Rasulullah diam, tidak mau. Diam saja. Kata Sayyidina Anas bin Malik, fa'araftuhu, sungguh aku tahu, min tibihi, dari harum tangannya, min luyunatihi, dari lembut tangannya, wa min burudihi, dari dingin tangannya, annahu Rasulullah SAW. Kalau itu adalah Rasulullah. Dari dinginnya, dari harumnya, dari lembutnya, saya tahu itu Rasulullah. Begitu dibuka, Rasulullah mengatakan, innal wasiyah ya Anas, mana? Tadi aku suruh bilang ambil mana? Naam ya Rasulullah, hadiruka lah. Ya, sekarang saya mau ambil. Walam yazid Nabi illa tabassuman. Nabi Muhammad tidak menambahkan lagi omongan, marah atau omelan, kecuali senyum indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, makan lagi. Insyaallah ya. Lain sama orang Jogja di sini ya. Juru anaknya itu kok ya. Ini kan ini tidak pulang dipentung gitu ya. Atau ketemu di jalan itu udah tabok gitu anak. Adalah Sayyidina Anas ini luar biasa. Mondok di pondok yang paling indah Nabi Muhammad SAW. Dan juga diantaranya beliau yang bisa mensifati bagaimana tubuhnya Nabi Muhammad SAW. Kalau sahabat-sahabat yang lain ditanyakan, bahkan Rasulullah, gimana sih Nabi itu? Nabi kal-qamar, Nabi kal-syams, Nabi kal-badr, Nabi seperti bulan, Nabi seperti purnama, Nabi seperti matahari, Nabi Al-Quran, Nabi itu Al-Quran. Kecuali sahabat-sahabat Nabi yang kecil-kecil yang dulu pernah di rumahnya Nabi, yang pernah mondok di rumahnya Nabi ini, seperti Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seperti Hindun bin Abi Halah, anak Sayyidah Khadijah, ini yang bisa mensifati bagaimana tubuhnya Nabi Muhammad SAW. Diceritakan bahwa tubuhnya Nabi ini indah luar biasa. Nabi SAW ini ya, memiliki rambut itu tidak keriting dan juga tidak lurus, tapi sedikit mengombak. Nabi SAW memiliki alis seperti bulan sabit. Ya, dalam riwayat nyambung antara alis ini dengan yang ini nyambung. Tapi diingkari dengan sahabat yang lain bahwa sebetulnya tidak nyambung, cuman karena ulap ya sinar itu tadi itu akhirnya seperti nyambung. Aliful anf, memiliki hidung yang seperti huruf alif yang berdiri tegak. Rasulullah SAW memiliki al-aridain, memiliki panjang, memiliki jenggot yang panjang di sini ya, leher ini, dan juga jenggot yang azim, bukan lebat tapi azim, yang agung. Ya. Setelah itu Rasulullah SAW
Kalau sudah tersenyum, terpancar dari sela-sela giginya nur, terpancar cahaya dari setiap sela-sela gigi Rasulullah SAW. Dan yang paling ajib ini, masya Allah, dadanya beliau ini setara dengan perutnya, sejajar dengan perutnya. Memiliki bulu dada itu yang memanjang, bukan melebar tapi memanjang. Dadanya sama perutnya sama, dada sama perutnya sejajar, lurus. Sampai kalau nggak percaya, coba lihat baju perangnya Nabi atau baju perangnya para sahabat-sahabat Nabi. Ya, di Topkapı itu ada di Turki. Mudah-mudahan bisa ke sana insya Allah. Amin. Selesai umrohnya insya Allah. Amin. Lihat baju perang. Jadi Nabi dan para sahabat-sahabatnya itu semuanya berbentuk sispek semua. Tahu sispek ya? Nah, kata Ummu Salamah istri Nabi bahwa perutnya Nabi ini seperti roti yang dijejer-jejer atau seperti batu yang disusun-susun. Ya. Pernah lihat baju perang? Ya, misalnya agak besar terus datar. Saya coba cari baju perang, ada enggak yang ini terus perutnya ini? Kok enggak nemu ya? Tak nemu. Menandakan bahwa masya Allah ya, tubuhnya Nabi ini masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini yang bisa lihat ini. Ya, Nabi kalau sudah berjalan, ya maka Nabi itu seperti orang yang sedikit berlari begitu. Yang habtu bin sabab, seperti orang yang jalan keturunan. Kalau duduk kelihatan paling tinggi, kalau berdiri paling tinggi. Putihnya ya putih yang baik, tidak putih tidak putih ya, tidak putih yang buruk, tapi putih yang indah. Musyarraban bi humra, yang ada kemerah-merahannya. Kalau sudah duduk di satu tempat, maka baunya sampai 3 hari. Orang kesini, Rasulullah baru dari sini, dia 2 hari 3 hari yang lalu. Kalau sudah lewat satu kampung, maka orang lewat setelahnya, Rasulullah lewat di sini. Ini ibunya Sayyidina Anas bin Malik ini pernah bilang, Rasulullah pernah tidur di rumahku. Maka Rasulullah kathirul araq, Rasulullah itu banyak berkeringat dan menandakan bahwa sehat, banyak berkeringat. Itu diambil keringatnya sama Ummu Sulaim, ibunya Sayyidina Anas bin Malik. Diambil, dimasukkan ke dalam botol untuk wangian. Akhirnya Rasulullah bangun. Malik, ada apa? Dan ya Rasulullah, lisibyanuna walitibna. Rasulullah ini buat wangi-wangian, buat minyak harum, sama juga buat anak-anak kita kalau sakit kita gosokkan bisa sehat. Masya Allah. Karena ya, Rasulullah jawabnya asabti, kamu dapat berkahnya insya Allah. Ya, karena Nabi Muhammad bukan Wahabi gitu ya. Nah, terus bilang syirik bid'ah haram, enggak. Asabti, kamu dapat berkahnya insya Allah. Keringetnya wangi. Ini idola kita, alhamdulillah. Kok ada anak idolanya itu keringetnya bau? Kalau sudah habis ngepulkan terus kira dibuka kaosnya dilempar. Wah, senang dapat kaosnya. Ini idola saya ini, idola saya. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu ditawari sama Rasul. Anas, salni, minta sama aku. Saya doakan. Kali Rasulullah, apa lagi Rasulullah? Sudah nikmat ya Rasulullah. Saya mau minta apa lagi kalau salni, minta. Aku akan mintakan sama Allah. Lalu Anas, Sayyidina Anas radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, inni as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku minta sama engkau nanti di surga. Itu yang dipikir sama sahabat-sahabat semua, itu dipikir pokoknya gimana caranya jangan cuma nikmat di dunia saja, tapi sampai nanti di akhirat. Dan ini fa'ilu, insya Allah aku akan doakan dan insya Allah kamu akan bersamaku nanti di hari kiamat. Sayyidina Anas tanya lagi, dan aina ajiduka ya Rasulullah, di mana aku bisa dapat dengan engkau nanti di hari kiamat? Hari yang begitu dahsyat, nggak kenal lagi sama istrinya. Semua orang takut diambil haknya dari istrinya, dari anaknya, dari keluarganya, dari tetangganya, dari temannya, semua takut. Terus aina ajiduka, di mana aku bisa mendapatkanmu nanti di hari kiamat? Apa kata Nabi? Ibhathni fi 3 mawadhi'. Cari aku di 3 tempat.
kamu akan mendapatkan di situ. Tidak di sini, cari dia di sini, dari sini, dari sini. Yang pertama, ibhathni fil haud, cari aku di Telaga Kautsar. Aku akan sibuk memberikan minum umatku yang kehausan. Aku akan berikan minum, dan aku mengizinkan keluargaku untuk berikan minum. Aku izinkan kepada setiap guru ulama memberikan minum kepada murid santrinya. Man syaribaha lam yadma' min ba'dihi abada. Siapa yang minum dari Telaga Kautsar itu, maka tidak akan kehausan selama-lamanya. Di situ aku sibuk memberikan minum kepada umatku. Cari aku di situ. Tapi kalau kamu nggak dapat aku di situ, wahai Anas, ibhathni fis sirat. Cari aku di siratal mustaqim. Banyak umatku yang mau jatuh, aku syafaati dia, aku tolong mereka, aku mintakan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika engkau tidak mendapatiku di sirat, maka carilah aku indal mizan, cari aku di timbangan. Banyak umatku yang sudah sebelah kiri mau berat, mau celaka, mau divonis masuk neraka. Aku datang di situ untuk berikan syafaatku, aku berikan pertolonganku kepada mereka. Cari aku di situ, aku berputar-putar dari situ, dan aku tidak akan masuk surga kecuali semua umatku sudah masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah menghibur kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sedih. Muhammad, aku akan berikan kepada kamu sesuatu yang pasti kau ridho. Apa jawaban Nabi Muhammad? Idzan la arda ahadan min ummati finnar. Allah, aku belum ridho, belum senang kalau ada satu daripada umatku dijebloskan dalam api neraka Allah. Begitu sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada kita, begitu perhatiannya Rasulullah kepada kita. Cuman sayangnya kita nggak banyak perhatian dengan Nabi. Kita tak acuh dengan syariatnya Nabi, dengan hukum-hukumnya Nabi, dengan sunnah-sunnahnya Nabi. Pingin sama Nabi, tapi nggak mau berjuang sama Nabi. Pingin sama Rasulullah, tapi sunnahnya dipadamkan, justru sunnahnya orang kafir atau sunnahnya orang-orang fasik yang dihidupkan di sana. Lalu bagaimana? Apa kata Rasul? Hayati khairun lakum wa mati khairun lakum. Hidupku ini baik untuk kalian, bahkan wafatku pun juga baik untuk kalian. Uwidat a'mal ummati fi kulli yawm al-itsnin wa yawm al-khamis. Setiap hari Senin, setiap hari Kamis itu disampaikan amalan-amalan umatku. Disampaikan semuanya. In wajadtu khairan, kalau aku dapati umatku dalam keadaan baik, sholat, puasa, bakti sama orang tua, ya, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, ya, hamidullah, maka aku bersyukur, alhamdulillah, senang Nabi. Wa in wajadtu syarran, tapi jika aku dapati umatku dalam keadaan buruk, tak sholat, tak puasa, qati'ur rahim, minum khamr, narkoba, ya, jauh daripada syariat Allah, jauh daripada sunnah Nabi. Apa kata Nabi? Aku laknat dia, aku kutuk dia, aku murka dia. Apa kata Nabi? Istaghfartu lahum, aku mintakan ampun itu kepada umatku itu. Dalam alam barzakhnya Nabi Muhammad masih mintakan ampun kepada kita. Hati-hati, ikhwani, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal kita ini disampaikan ke Nabi. Kita ini kadang-kadang malu ya kalau kita berbuat sesuatu ketahuan sama abah kita, ketahuan sama umi kita, ketahuan sama guru kita. Kita sembunyi-sembunyi supaya nggak ketahuan. Tapi kalau nama Nabi nggak ketahuan, gimana nggak ketahuan? Ketahuan, tahu disampaikan. Lalu terus kita minta syafaat Rasulullah. Lalu kita minta minta keberkahan Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan insyaallah dengan keberkahan daripada Maulid pada pagi hari ini, kita semuanya insyaallah bisa meneladani daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedikit demi sedikit. Wa ya furu'an nabi, kata Habib Ali Muhammad al-Habsyi, siru al-ittiba. Hei anak-anak cucu Nabi, ikuti sedikit demi sedikit, gadaman bigadamin, sedikit demi sedikit. Wahdharul ibtida', jangan ikut-ikut yang baru-baru.
Jangan ikut-ikut yang aneh-aneh. Ini sekarang zaman teknologi, zaman media sosial yang luar biasa sekarang ini. Gegap gempita orang sekarang, Masya Allah ya, di HP ini bisa dapatkan semuanya, betul. Saya teringat oleh guru saya Habib Umar, mudah-mudahan panjang umur saya terangkan bin Hafid, ketika menerangkan tentang karomahnya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim itu pernah datangi orang itu bilang, Syekh, orang Bedui, orang kampung, onta saya hilang. Di mana onta saya? Kaget beliau, boleh untung aku, kok cari onta ke saya ya? Loh kenapa ke saya? Iya, ini khadimnya antum, ini pelayan antum bilang, kalau antum bilang bahwa dunia biyadi, dunia ini di tanganku. Oh, tayyib. Ya sudah, dilayani. Ontamu lari masuk ke hutan sana, kamu cari di sana. Lari di sana, akhirnya ketemu, dipanggil pelayannya. Sini kamu. Awas kamu bilang sama orang lain. Nanti akhirnya orang kehilangan bocor ini, kehilangan duit di sini semua urusan ya. Apalagi sekarang ini ya, ada lagi yang tenang kuih. Ya, pakai kerisnya yang beli di Shopee gitu. Kalau dulu wali betul. Awas kamu bilang. Jangan bilang-bilang nanti orang sini semuanya. Itu dulu karomah di tangan Sayyidina Syekh misalnya bilang semuanya di tanganku, dunia di tanganku. Tapi sekarang ini orang-orang sekarang sudah karomah semuanya sudah. Dunia di tangannya, keluarkan HP-nya, mau cari apa di sini? Ha? Bisa mendatangkan duit dan juga menghabiskan duit juga. Bisa semuanya dari sini bisa dikerjakan semuanya. Dulu karomah Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu. Ini zaman sekarang teknologi yang luar biasa. Sehingga informasi cepat masuk, menggandrungi aplikasi-aplikasi. Padahal senang dengan para YouTuber, senang dengan selebgram, belum lagi senang dengan yang ya, tiap hari di follow, tiap hari dicek. Padahal follower yang terbanyak itu adalah Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad tidak punya akun YouTube, tapi follower yang paling banyak, like yang paling banyak, likes, ya, itu paling banyak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dapat like langsung dari Allah. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Masya Allah, terkenal. Tapi sekarang ini media-media ini, kalau tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya, hati-hati. Kata Habib Umar bin Hafid, ya, guru kami mengatakan hati-hati, kamu jangan sampai dipermainkan dan ditertawakan oleh HP-mu dan ditertawakan oleh media sosialmu. Harusnya kamu yang menggunakannya itu untuk kepentingan Islam, bukan kamu yang ditertawakan, dipermainkan oleh mereka. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang tampil di sana bukan hal-hal yang bagus, tapi tampil hal-hal yang buruk. Semakin buruk semakin terkenal. Yang baik jadi buruk, yang buruk jadi. Nabi SAW bersabda dalam akhir zaman, al-ma'ruf sara munkar wal munkar sara ma'ruf. Hati-hati, di akhir zaman ini sing api didarani elek, yang bagus dibilang elek. Ada orang baca maulid, sholawatan ke masjid, pakai jenggot sedikit, pakai gamis, pakai sorban, radikal ini. Wah, ini calon teroris ini. Elek. Ya. Tapi kalau sudah ada yang buruk, dianggap baik. Contohnya, itu pelacur itu dikasih julukan apa? Kupu-kupu malam. Loh, kok abimen ya? Kupu-kupu malam. Ganti sebetulnya kecoa malam itu. Belum lagi yang transgender. Dulu tuh malu. Orang itu kalau sudah dibilang bencong itu malu. Sekarang enggak bangga sekarang. Iya, saya transgender saya waria saya bencong, kanan kiri oke. Ini kalau mati bingung saya nanti. Iya, kalau laki kan Allah maghfir lahu, perempuan Allah maghfir laha. Nah kalau yang jadi-jadian ini bagaimana? Kalau yang laki almarhum, kalau yang perempuan almarhumah. Kalau yang ini aluminium aja sudah. Kalau
bahasanya Habib Muhammad Fatah ini din ya. Jadi-jadian itu manusia. Wal munkar sara ma'ruf. Sing elek, yang elek jadi bagus. Ketika kita lihat aplikasi semuanya, ya Allah, apa semuanya? Hati-hati. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allah akan minta pertanggungjawaban atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Hati-hati. Media-media yang kalian follow itu nanti ditanya sama Allah SWT nanti. Ngapain kamu follow ini? Kalau mau follow itu, cari yang baik-baik, yang bagus. Ada Habib Syekh, ada Habib Taufik, ada Habibi insyaAllah ya. Follow. Tak mungkin dia follow-nya banyak. InsyaAllah ilmunya banyak. Habib Muhammad Habsyi boleh follow. InsyaAllah ilmunya banyak. Jadi nanti waktu nge-follow di hari kiamat nanti tahu. Ceklik, alhamdulillah senang sama ya. Allah, saya mau follow orang baik. Saya dulu nge-like orang yang baik. Tapi kalau kita nge-follow yang buruk, manusia ngayu, artis, bintang film, ya, selebgram nggak tahu itu soli mayu soli, dia sembahyang nggak sembahyang, buka aurat tag follow. Kita sama Allah, ada apa follow? Ya Allah, malu dah. Apalagi nge-like. Dan itu menjadi setan, itu menjadi senjata setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan." Jangan mengikuti langkah-langkahnya setan. Setan itu ngajari langkah-langkah, pelan-pelan, enggak langsung. Enggak ada orang langsung zina, itu enggak ada. Langsung mabuk, enggak ada. Langsung narkoba, enggak ada. Pelan-pelan. Pelan-pelan, step by step. Ya, alon-alon. Kalau bahasa Madura dibalik, on-laon. Alon-alon, on-laon. Gampang bahasa Madura itu ya. Taib. Walhasil, ya, pelan-pelan. Pertama itu nge-follow dulu. Tadi yang mudah-mudahan ini dengarkan ya, yang mudah-mudahan ini ya. Pertama nge-follow dulu. Kata setan follow. Setelah itu cari sing ayu, terus itu di-like. Setan bisi komen dulu. Komen lah dia terus. Masya Allah, ukhti. Ya. Ini yang biasa setengah-setengah ngaji, ya setengah-setengah taklim. Masya Allah, ukhti, cara penghuni surga. Kata setan, asik. Khutuwat syaitan. Bisi lagi. Imbok. Di mana tinggalnya? Oh di sini. Ikut ngaji di mana? Ikut talis. Masya Allah. Iya Masya Allah. Alhamdulillah. Iya gini. Setan lagi bisa minta WA. Sudah. Setelah minta WA, ketemuan. Abe nabu terbang, abe nabu kendang setan. Ayo. Lanjut. Begitu. Begitu ketemuan, setan datang lagi. Sikap. Inna lillahi wa inna ilaihi wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti itu langkah-langkah setan. Pelan-pelan. Orang narkoba itu juga pelan-pelan. Diajari dulu rokok dulu. Rokokan? Enggak, kalangan ya. Waduh. Lah. Waktu kacangan ya. Pelan-pelan. Ayo lagi. Begitu itu ada ganja, ada lagi ini, ada ini. Terus begitu pelan-pelan. Enggak ada langsung. Makanya dari awal langsung stop. Jangan ikuti langkah-langkah daripada syaitan, tapi ikuti langkah-langkah Nabi Muhammad SAW. Pelan-pelan. Ini di akhir zaman sekarang ini, orang menghidupkan sunnah Nabi ini dianggap asing. Orang-orang di Amerika, orang-orang di Eropa, di Paris, minoritas bangga dengan pakaian Islamnya. Bangga dia. Lah kok kita di Indonesia yang mayoritas orang Islam malu dengan pakaian Islamnya, malu dengan jilbabnya, malu dengan abayanya atau pakaian lebar, malu.
Ya malu di situ. Ya apa malu? Terbalik di zaman sudahnya. Kenapa? Karena tontonan-tontonan yang sudah kita terima, yang sudah kita lihat, ini yang merubah kita semuanya. Makanya dengan Maulid Nabi SAW, dengan acara seperti ini, kita mengingatkan kembali kita dengan Nabi Muhammad SAW. Ayo kembali terus. Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak menunggu kita ini bersih, tidak menunggu kita ini suci, karena nggak ada yang bersih di antara kita. Tidak ada yang suci di antara kita semua. Tapi yang Allah tunggu dari kita setiap hari, taubat dan istighfarnya. Kullu bani Adam khata'un. Semua anak Adam ini bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Orang yang paling baik daripada orang yang bersalah, yaitu adalah orang yang suka bertobat, suka istighfar. At-taib habibullah. Orang yang suka bertobat itu adalah kekasihnya Allah. Jadi setiap hari kita disuruh tobat. Nabi SAW bersabda, Inni la astaghfiru fil yawm 70 marrah, wa fi riwayat Muslim 100 marrah. Aku setiap hari minta ampun 70 kali. Dalam riwayat Sahih Muslim 100 kali. Ngajari sebenarnya Nabi tidak ada salah. Nabi tidak punya dosa. Cuma ngajari sama kita yang pendosa ini semuanya. Setiap hari kita dosa, setiap hari kita salah. Tapi Allah tunggu taubat kita, Allah tunggu istighfar kita. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, anak wahai manusia, aku tunggu taubatmu di malam hari atas kesalahanmu di pagi hari. Aku tunggu taubatmu di pagi hari atas kesalahanmu di malam hari. Setiap hari Allah menunggu taubat kita. Mudah-mudahan insyaallah dengan berkatnya Nabi Muhammad SAW, berkatnya para sahabat, berkatnya ahlul bait, ya, dan juga berkatnya para salihin. Mudah-mudahan di acara Maulid yang agung, di acara tabligh akbar yang mulia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima amal kita semuanya. Allah ampuni segala dosa-dosa kita semua. Allah terima taubat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin, ya arhamar rahimin, ya akramal akramin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la ij'al minna ahadan shaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma ya Allah, kami kumpul pada pagi hari ini, pada siang hari ini ya Allah. Kami tinggalkan rumah kami tinggalkan istirahat kami tinggalkan hiburan kami tinggalkan pekerjaan kami. Kami kumpul di tempat ini bukan untuk urusan dunia, bukan untuk urusan politik, bukan untuk urusan bisnis, bukan untuk urusan apa-apa, kecuali satu, hanya untukmu ya Allah, dan hanya untuk Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa kami, maafkanlah kesalahan-kesalahan kami semua. Allahumma ya Allah, kami enggak hidup di zaman Nabi Muhammad. Kami ikhlas menerima, tapi kami ya Allah enggak mau nanti di hari kiamat enggak ketemu dengan Nabi Muhammad, enggak bersama dengan Rasulullah. Allahumma ya Allah, terima taubat kami ya Allah. Amin. Setiap hari kami buat dosa, setiap hari kami berbuat salah, setiap hari kami bermaksiat. Ya Allah, dengan keberkahan Nabi Muhammad, Engkau telah menerima taubat Nabi Adam, terima taubat kami ya Allah. Amin. Dan keluarga kami dan anak-anak kami semua ya Allah. Allahumma ya Allah, yang hadir pada siang hari ini ya Allah, semua punya hajat ya Allah, semua punya kepentingan. Wa anta a'lam ma fi qulubihim, dan Engkau tahu isi hati mereka semua ya Allah. Ada yang punya masalah dengan hutangnya, ada yang masalah dengan mertuanya, dengan anaknya, dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan penyakitnya. Allahumma ya Allah, jika kami pikul semuanya enggak kuat ya Allah, ya Rabb, ringankan ya Allah beban ini semua ya Allah. Berikanlah kami bahu yang kuat ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin, lunaskan hutang kami ya Allah. Amin. Allahumma ya Allah, sehatkan tubuh kami ya Allah. Amin. Kedua orang tua kami Allah yang masih hidup ya Allah, sehatkan tubuhnya ya Allah, panjangkan usianya. Amin. Orang tua kami yang sudah meninggal ya Allah, jadikan kuburannya teman-teman surga. Amin. Lipat gandakan pahalanya ya Allah. Titip anak-anak kami ya Allah. Titip anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, di luar sana banyak ya Allah jebakan-jebakan setan, banyak narkoba, banyak minuman keras, banyak pergaulan bebas, banyak jaring-jaring setan, jaring-jaring orang kafir. Kalau mereka di luar, siapa yang jaga ya Allah? Titip anak kami ya Allah.
Lindungi mereka ya Allah. Tak mau ya Allah anak kami jadi anak pecandu narkoba. Tak mau ya Allah anak kami jadi pergaulan bebas. Titip ya Allah. Jadikan anak-anak yang soleh solehah. Amin. Anak-anak yang soleh solehah. Yang cinta kepada Allah, cinta dengan Nabi Muhammad, berbakti dengan orang tua dan gurunya. Ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, di acara yang mulia ini ya Allah, terima ya Allah semua doa kami ya Allah. Ya Allah, jika Engkau hanya menerima doanya orang-orang yang soleh, lalu kami pendosa mau kemana ya Allah? Lalu kami mau minta kepada siapa ya Allah? Illa ilaik, kecuali kepada Engkau ya Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang menerima taubat, yang mengampuni fala tubali, yang Engkau mengatakan bahwa aku ampuni dosa-dosa umatku, ada hambaku, sebanyak apapun gak peduli. Ya Allah, faqbal taubatana, terima taubat kami. Ketika datang ya Allah waktunya ya Allah, pastikan kami husnul khatimah. Amin ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Ketika kami nanti ya Allah dimandikan ya Allah. Ketika kami nanti dikafani. Ketika kami nanti dibawa di atas keranda. Ketika kami nanti dimakamkan. Ditinggal ya Allah. Tidak ada anak, tidak ada istri, tidak ada suami, tidak ada jabatan, tidak ada pangkat, tidak ada harta, semuanya meninggalkan. Hanya Engkau ya Allah. Jangan tinggalkan kami waktu itu ya Allah. Jangan tinggalkan kami ya Rabbi, haqqin Nabi Muhammad, keberkahan Nabi Muhammad. Berikan kami telaga Kautsar Nabi Muhammad. Selamatkan lewat Shiratal Mustaqim bersama dengan Sayyidah Fatimah Zahra. Ketika lewat Sayyidah Fatimah Zahra akan terdengar seruan, "Ghuddu absarakum fa inna Fatimah binti Muhammad tamurru 'ala sirat." Tundukkan kepala kalian, pecahkan kepala kalian, malulah kalian. Sayyidah Fatimah binti Nabi Muhammad akan lewat sirat. Ya Allah, jadikan kami bersamanya ya Allah. Jadikan kami kelak bersamanya ya Allah. Bersama dengan Hubabah Fatimah Zahra, bersama ayahandanya Sayyidina Muhammad. Ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahimin, taqabbal minna innaka Samiul Alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma bi jahi walid Fatimah umman bi husnil khatimah. Ya Allah, berikan keberkahan ya Allah kepada Al-Habib Hasan bin Saleh ya Allah. Mudah-mudahan Hasan bin Saleh Al-Jufri ya Allah, berikan keberkahan dalam rumahnya ya Allah, dan juga keberkahan dalam rumah kita semuanya ya Allah. Bi rahmatika ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma arzuqna husnul khatimah waj'al akhir kalamina al-intiha jana qawla la ilaha illallah mutahaqiqina bidzalika zahiran wa batinan hissan wa ma'na. Allahumma ahina ala la ilaha illallah wa aminna ala la ilaha illallah wadkhulna jannah bi la ilaha illallah wadkhulna jannah min ghairi hisab min ghairi sabiqatin adab wa la itab wa la fitnah wa la hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.